Saya sudah menikah 10 tahun. Berjalan relatif baik-baik saja. Walau kadang terasa hambar juga. Tentulah saya bersyukur dan menerima dia apa adanya. Kalau enggak, mana mungkin sampai sekarang kan? Tapi saya punya ekspektasi yang kadang masih dipendam. Apalagi kalau soal mengasuh anak. Dan karena ini tidak tersampaikan, jadi kadang ini bikin saya jadi baper dan sensi. Salah nggak ya saya punya ekspektasi kayak gini? Punya harapan pada pasangan, punya keinginan tentang apa sih yang dilakukan suami sebagai ayah buat anak-anak kita, tentu sangat normal. Salah satu tanda adanya hubungan, salah satu tanda komitmen yang diperlukan dalam keluarga adalah harapan dari satu pihak pada pihak lainnya dan keinginan dari masing-masing pihak untuk saling memenuhi kebutuhan dan harapan tersebut. Kalau perlu melampaui harapan pasangan dan anggota keluarganya. Di sisi lain, seringkali kita juga berhadapan dengan kekecewaan-kekecewaan pada saat harapan itu tidak terpenuhi. Sebelum mulai menyalahkan, sebelum mulai mencari-cari alasan atau memulai perdebatan dengan pasangan, coba cek dulu apakah harapan kita adalah harapan yang realistis. Kalau misalnya Anda memasuki sebuah hubungan sebagai istri atau sebagai ibu dengan harapan bahwa tidak akan pernah menemui masalah atau anggota keluarga kita tidak pernah salah, maka saya yakin harapan itu pasti tidak akan pernah terpenuhi. Tetapi kita kemudian bisa melihat apa sih penyebab munculnya harapan-harapan kita. Sebagian dari kita punya ambisi-ambisi tertentu. Ambisi itu bisa muncul dari pengalaman di masa lampau. Saya ingin sekali punya suami yang ABCD. Saya ingin ayah dari anak saya melakukan XYZ. Pengalaman masa lalu tentang suami atau ayah yang ideal. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita seringkali terbawa menjadi ambisi yang ingin kita penuhi. Ada juga sebagian dari kita yang harapannya muncul dari prediksi-prediksi tertentu. Dulu ya, waktu belum jadi suami, waktu belum punya anak, dia melakukan hal-hal ini. Sehingga sekarang pun, sekian tahun kemudian, kita punya prediksi bahwa situasinya akan tetap sama. Padahal hubungan selalu berubah, peran seringkali bertambah, dan ada situasi-situasi yang tidak terduga. Jadi periksa kembali apakah prediksi-prediksi kita adalah sesuatu yang memang akan terjadi ataukah hanya prediksi-prediksi harapan yang bisa dipenuhi dalam imajinasi. Yang terakhir, dalam harapan selalu ada kondisi, selalu ada syarat-syarat tertentu. Dan ini sekali lagi wajar dalam hubungan di dalam keluarga. Kita tentu punya syarat untuk menjaga dan saling peduli. Kita punya syarat tertentu pada pasangan atau anak untuk tidak berbohong, untuk melindungi kita dalam situasi-situasi yang sulit. Nah, kondisi-kondisi ini seringkali adalah syarat-syarat yang tidak bisa ditawar lagi. Tetapi ada juga kondisi-kondisi yang sebetulnya bisa dinegosiasi. Nah, apa yang buat Anda prasyarat mutlak? Apa yang buat Anda sesuatu yang kalau terpenuhi, alhamdulillah, tetapi kalau terpenuhinya hanya sekali-sekali pun tidak apa-apa, itu tentu tergantung pada negosiasi, kompromi, dan komunikasi dalam hubungan Anda dengan suami. Mari mulai mempercakapkan harapan-harapan kita pada masing-masing anggota keluarga. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Masing-masing keluarga bisa punya harapan yang berbeda, bisa punya ambisi, prediksi, dan kondisi yang beragam. Yang pasti, ini sesuatu yang perlu proses saling menyesuaikan, ini sesuatu yang perlu proses komunikasi berkelanjutan di dalam keluarga kita.